Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke hari yang baru ini, kita mau dibekali dengan kebenaran firman Allah dalam renungan pagi kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kami berterima kasih Tuhan boleh sepanjang malam kami beristirahat tidur dan bangun pada pagi hari ini dengan sesuatu yang baru, yang segar, yang baik, yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu, bicara buat kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selama minggu ini kita bicara tentang karakteristik daripada kasih yang ada di 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Kita akan terus maju Saudara. Kita akan bicara tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita masih melanjutkan tentang kasih, tentang karakteristik kasih, yaitu sabar. Dan tema hari ini adalah sabar memiliki waktu yang tidak terbatas. Jadi sabar itu tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ayat pokoknya kita ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Ayat ini biasa kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Jadi ada waktunya, Saudara. Sabar juga ada waktunya. Saudara, seringkali kita mendengar seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sabar saya kan ada batasnya. Sabar saya kan ada batasnya. Begitu ya Saudara ya. Tapi bagaimana dengan kita orang-orang yang dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, apakah sabar itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Saya punya batas kesabaran nih, gitu ya Saudara. Kita sering mengatakan seperti itu. Nah Saudara, di dalam bahasa Yunani, kata sabar adalah makrotumia. Terdiri dari dua kata, yang pertama makros, yang artinya panjang, dan tumos, yang artinya marah atau emosi. Arti dari tumia atau kesabaran itu, Bapak Ibu Saudara, artinya adalah menunda kemarahan, menahan diri, atau panjang sabar terhadap orang lain, terutama ketika disakiti atau diperlakukan tidak adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Inggris, kesabaran sering diterjemahkan dengan kata long suffering, yang artinya rela menderita dalam waktu yang panjang. Itu sabar, Bapak Ibu Saudara. Sifat panjang sabar secara esensi adalah sifat dari Tuhan Allah kita. Jadi panjang sabar itu adalah sifat daripada Tuhan Allah kita. Waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya di hadapan Musa, Ia berkata dalam Keluaran 34 ayat 6-7, kita baca Saudara. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Jadi kita lihat tadi ada kata seperti ini. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Jadi Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Kenapa hal itu kita mau buka lebih dalam lagi, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang Alkitab kita menemukan Allah berulang kali, sekali lagi saya katakan berulang kali, menunjukkan kesabarannya yang ilahi kepada manusia, khusus pada umatnya yang berulang kali memberontak dan mengeraskan hati terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, kesabaran Tuhan bersifat sangat relasional antara diri Allah dengan umatnya. Begitu juga dalam hidup kita, kesabaran adalah sifat dari buah roh yang Allah mau kita tunjukkan melalui relasi hidup kita kepada sesama kita sehari-hari. Jadi Tuhan punya panjang sabar sama kita, Tuhan mau kita juga punya panjang sabar kepada orang-orang di sekitar kita
sehari-hari. Secara manusiawi, setiap kita punya kadar dan cara bersabar yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang dibesarkan di keluarga yang sabar, sehingga bagi mereka sabar terhadap orang lain cenderung jauh lebih mudah daripada mereka yang dibesarkan di keluarga yang tidak sabaran. Ya, saudara bisa mengerti ini, ya, saudara. Tetapi seperti kita sudah melihat sebelumnya, sifat kesabaran adalah buah roh. Ya, saudara, kesabaran adalah buah roh. Ada sifat yang bukan berasal dari natur manusia kita. Jadi sabar itu sebetulnya memang bukan sifat kita, tetapi itu adalah buah roh. Ya, saudara. Allah menolong orang yang mengejar kesabaran. Allah suka terhadap orang-orang yang sabar. Bapak Ibu Saudara, kesabaran dapat ditingkatkan. Jadi kesabaran itu bisa ditingkatkan. Kalau kita nggak sabar, kita bisa jadi sabar. Yang pertama, kesabaran adalah aspek penting dari pertumbuhan rohani yang bisa dilatih melalui berbagai tantangan hidup. Jadi tantangan hidup kita itulah yang membuat kita menjadi sabar. Yang kedua, kesabaran perlu proses. Kesabaran tidak diberi secara instan kepada orang. Instan, sabar. Tidak, saudara. Melainkan melalui proses pembelajaran dengan menghadapi orang-orang atau situasi yang kurang bersahabat. Itu membuat kita belajar proses menjadi sabar. Yang ketiga, melalui kekuatan Tuhan. Kesabaran dapat terus ditumbuhkan. Jadi Tuhanlah yang memberi kesabaran kepada kita. Setiap kali ada masalah, Tuhan yang memberi kesabaran. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Timotius 1 ayat 15-16 kita melihat kesabaran Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi 1 Timotius 1 ayat 15-16 terutama kepada Paulus di sini dikatakan. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, kata Paulus, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi seluruh kesabaran Yesus dituangkan kepada orang-orang yang berdosa. Dan kata Rasul Paulus, saya ini orang yang paling berdosa. Tapi karena kesabaran Tuhan Yesus, menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersabar. Sampai kita melihat pembelaan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Jadi mari kita bersabar sampai pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita di waktunya Tuhan, bukan di waktu kita. Jadi sabar itu perlu panjang dalam kehidupan kita. Kita perlu panjang sabar sampai kita kemudian melihat Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kami tahu bahwa firman-Mu ini membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Kalau selama ini kami tidak panjang sabar Tuhan, cepat bertindak dan lain sebagainya, padahal itu bukan waktunya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau di kesabaran yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar, kami boleh berproses sampai kami hidup dalam rencana daripada Tuhan. Karena rencana Tuhan, kesabaran Tuhan pasti akan jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan di waktu itu kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki hari yang baru ini. Tuhan tolong semuanya supaya kemudian kesabaran kami boleh bertambah-tambah setiap hari Tuhan. Dan kemudian kami akan melihat buah dari kesabaran menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk ke hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.